Selamat pagi semua, kembali lagi dengan saya sebagai moderator di acara Lomba Debat Ekonomi 2021. Di debat hari ini, kita akan membahas mengenai FDI atau Foreign Direct Investment. Sebagai informasi, FDI merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh investor pada lingkup perekonomian di suatu negara yang menaruh minat untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang umumnya panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Sebelum mosi diberitahukan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa supporter dapat menonton acara ini secara live di YouTube kami, yaitu Ekonomi Cerdas. Baik, tanpa menunggu waktu terlalu lama, mosi hari ini adalah penanaman modal asing dengan FDI, khususnya membangun pabrik di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan penanaman modal asing lainnya. Debat dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro, waktu 50 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengapa FDI lebih baik dilakukan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tingginya tingkat investasi akan berdampak signifikan pada tingginya tingkat PDB. Dengan Indonesia melakukan FDI, maka akan mendorong produktivitas masyarakatnya, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan meningkatkan PDB di Indonesia. Selain itu, seperti yang kita ketahui, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cukup tinggi. Menurut data BPS, itu tingginya sebesar 7,07%. Dengan adanya FDI yang berarti para investor membangun pabrik secara langsung, tentunya akan sangat membantu para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran nantinya akan menurun. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara satu dari tim pro. Kita lanjutkan ke pembicara satu dari tim kontra. Waktunya 50 detik dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Izin menanggapi pernyataan yang dilontarkan pembicara satu tim pro tadi ya. Walaupun pada akun kapital dan finansial Indonesia tahun 2019 itu surplus, tapi tidak menggambarkan keproduktivitasan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui ya, pada faktanya itu FDI di Indonesia adalah banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari luar negeri yang pastinya itu lebih berkualitas dan lebih murah juga. Hal ini juga dikarenakan tenaga kerja di Indonesia itu kurang bersaing di pasar akibat tidak memenuhi standar yang dibutuhkan si perusahaan tersebut. Dengan FDI pun, keuntungan akan lebih banyak diterima oleh si perusahaan tersebut, perusahaan asingnya, dibandingkan Indonesia sebagai pemilik tanah. Terima kasih. Masih tersisa waktu, apakah ada sanggahan dari tim pro? Jika ada sanggahan, silahkan. Pada faktanya, di lapangan sudah banyak perusahaan yang secara terbuka memberikan pelatihan kepada tenaga kerjanya. Maaf, tim pro, Anda tidak bisa melanjutkan sanggahan karena waktu sudah habis. Terima kasih untuk pembicara satu dari tim kontra untuk argumennya. Dilanjutkan kepada pembicara dua dari tim pro untuk memberikan argumennya. Waktunya 50 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyanggah argumen dari tim kontra, di mana banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja asing yang lebih berkualitas. Faktanya, di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang secara terbuka memberikan pelatihan kepada tenaga kerjanya untuk pengembangan kualitas. Contohnya adalah perusahaan besar L'Oreal, PT Freeport Indonesia, dan SIM Niaga. Selanjutnya adalah FDI tetap menguntungkan Indonesia sebagai pemilik tanah. Keuntungan yang dimaksud adalah hasil produksi dari pabrik akan didistribusikan ke berbagai negara, sehingga terjadi peningkatan ekspor, dan seperti yang kita ketahui, jika nilai ekspor di suatu negara tinggi, maka GDP negara tersebut ikut tinggi. Selain itu, dengan adanya FDI akan secara signifikan meningkatkan persaingan pasar antar negara, sehingga dapat memperkuat posisi negara tersebut dalam produksi dunia dan perdagangan. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara dua dari tim pro. Kita lanjutkan ke pembicara dua dari tim kontra. Waktunya 50 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, peningkatan persaingan pasar antar negara hanya akan berhasil jika pemerintah membuat kebijakan yang ketat ya. Nah, soalnya menurut kajian Kane, FDI di Indonesia itu belum mendorong peningkatan ekspor dari industri dalam negeri. Nah, jadi ya, jika pemerintah tidak membuat kebijakan khusus supaya industri tersebut melakukan ekspor, nah itu tuh sama saja kita mempersaingkannya dengan pedagang dalam negeri ya. Nah, dan jika masyarakat memilih barang dari industri tersebut, nah, akan terjadi capital outflow atau keuntungan dari industri tersebut keluar dari dalam negeri. Sekian dari saya. Cukup untuk tim kontra, oke. Sekarang kita sudah ada di babak terakhir, di mana setiap tim cukup memberikan kesimpulan singkat karena waktunya hanya 20 detik. Dimulai dari pembicara satu tim pro, waktu
20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kesimpulan dari kami adalah bahwasanya penanaman modal asing dalam pembangunan pabrik itu akan berdampak positif bagi Indonesia, yaitu dengan begitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya nilai ekspor dan investor yang mempengaruhi peningkatan GDP. Terima kasih. Baik, kesimpulan singkat bisa dilanjutkan dari tim kontra, waktunya 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator. Maka kesimpulan dari tim kontra adalah FDI itu yang pasti dengan pembangunan pabrik masih lebih banyak dampak negatifnya ya dalam perekonomian karena implementasinya masih kurang benar juga, seperti SDM yang kurang bersaing, terus keuntungan Indonesia yang tidak sebanding, dan akan melemahkan produk domestik. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kedua tim yang hebat ini. Dapat kita tarik kesimpulannya bahwa FDI sejatinya akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, harus kita garis bawahi bahwa peran pemerintah dalam memberikan kebijakan sangat bergantung atas peningkatan tersebut. Oke, untuk informasi selanjutnya, penentuan pemenang acara ini akan kami umumkan melalui email dan Instagram kami, yaitu @ekonomicerdas pada tanggal 30 Mei 2021. Acara lomba hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.